Mereka menyangka bahwa Asy'ariyah tidak pernah menjelaskan tauhid yang dikira oleh mereka sebagai tauhid uluhiyah. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul dan Ad-Durrassaniyah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahwa ramai minal ulama yang tidak faham makna kalimat la ilaha illallah. Dan ulama tersebut yang tak faham makna la ilaha illallah adalah ulama fiqh, ulama nahwu, ulama hadis dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Syekh Abu Usama Al-Hilali melecehkan Imam Nawawi. Imam Nawawi dikatakan kana ihtimamul Imam Nawawi rahimahullah bil hadis wal fiqh walam yakun muhaqqiqan fi babil asma was sifat. Imam Nawawi ini hanya pakar di bidang hadis dan fikah. Beliau tidak ada kepakaran di bidang atau tahqiq di dalam akidah atau asma was sifat. Ini Imam Nawawi yang dilecehkan. Kemudian Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tadi sudah dinukilkan. Kemudian Asy'ariyah boleh diperangi dan dibunuh. Ini ada sampai yang menyatakan demikian. Syekh Abdul Ghunaiman dalam syarah Kitab Tauhid beliau mengatakan bahwa wajib bagi Wahabi, kelompok yang Wahabi tadi, untuk melawan akidah-akidah sesat, diantaranya adalah akidah yang dipegangi oleh Asy'ariyah. Salah satunya dikatakan waqad yasilu al-amru ahyanan ila silah. Maknanya boleh kalau memang diperlukan angkat senjata untuk perangnya Asy'ariyah. Kemudian Wahabi dalam tanzih mutlak melawan salaf dan ijma'. Ini poin-poin kesesatannya. Wahabi menyesatkan dan membid'ahkan salaf yang menyebut istawa Allah dengan tidak menempel pada aras dan tidak menempati aras. Ini kata Wahabi, ini ucapan ahli bid'ah. Wahabi juga menyesatkan dan membid'ahkan salaf yang menyebutkan yad Allah adalah bukan jarihah. Apabila ada orang mengatakan yad Allah ini bukan jarihah, kata Wahabi ini adalah ucapan ahli bid'ah. Walhal ini adalah ucapan ulama salaf. Wahabi menolak ijma' ulama yang menyatakan bahwa Allah tidak ittisal dengan makhluk. Jadi kalau ada orang cakap Allah ini tidak ittisal dengan makhluk, kata Wahabi ini ucapan ahli bid'ah. Nah sekarang kita buktikan. Ini Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi yang tadi menghantam ucapan salaf yang menyatakan Allah ini istiwa munazzah anil masah wa tamakkun wal khulul. Kemudian Syekh Abdul bin Muhammad Ghunaiman juga sama menghantam bahwa menyatakan bahwa yad Allah ini jariyah ini adalah ucapan yang tidak benar, bahkan ini merosakkan akal ramai ulama. Kemudian ini bantahan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang disesatkan oleh Wahabi. Beliau mengatakan istawa la yajuju ayyuqal annahu istawa bimumasa. Ini i'tiqad Imam Ahmad bin Hambal, ditulis oleh Imam Abdul Fadl At-Tamimi. Tetapi kitab ini juga dibantah oleh kelompok Wahabi. Tak tahu ini macam mana untuk menjelaskan akidah Imam Ahmad bin Hambal. Ini tulisan ulama besar mazhab Hambali tapi dihantam juga oleh kelompok Wahabi. Ahmad bin Hambal sama mengatakan bahwa yad Allah adalah sifat, bukan jarihah anggota badan atau organ tubuh. Dan ini dikatakan sesat oleh kelompok Wahabi. Kemudian Imam Asy'ari juga sama mengatakan bahwa istiwa Allah ini dengan tanpa mumasah. Imam Al-Alusi yang menjelaskan akidah salaf juga sama bahwa munazzah anil istiqrar wa tamakkun. Imam Thabari juga mengatakan sama bahwa yad Allah bukan yad secara jarihah. Ini yang disesatkan oleh kelompok Wahabi. Nah ini ijma' bahwa siapapun yang menyatakan bahwa Allah ittisal dan infisal kana kafiron. Ini yang menyatakan oleh Imam Nawawi. Dan dikatakan oleh Wahabi, oh ini ibarat ahli bid'ah. Kata Wahabi, bukan kata saya, ini hanya saya nukilkan saja. Sekadar Wahabi bersikap double standar. Ini poin pertama adalah Wahabi menolak makna hadis ikhtilaf umat adalah rahmat. Walhal hadis ini maknanya diiktiraf oleh ulama salaf. Saya tidak membantah bahwa memang dari sisi sanad ini agak sedikit bermasalah atau bermasalah. Bolehlah kita kritik. Tetapi secara makna ini sahih karena disokong oleh ramai ucapan ulama salaf. Wahabi menyebut ikhtilaf ulama Wahabi adalah rahmat. Ini macam mana? Jadi kalau ikhtilaf umat rahmatun maknanya fasid kata ulama Wahabi, tapi kalau yang berikhtilaf ini Wahabi, katanya ikhtilaf itu adalah rahmat. Kita buktikan nanti. Wahabi menggunakan hadis dhaif dalam akidah. Walhal kesepakatan ulama tidak boleh menggunakan hadis dhaif dalam akidah. Sementara ketika Ahlussunnah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah a'mal, targhib wa targhib, riqaq dan seterusnya, ini dunia sudah seperti mau kiamat. Ini macam mana bawa hadis dhaif, walhal mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal dan lain-lain, ini ijma' majority ulama baik salaf maupun khalaf. Tapi terbukti bahwa Wahabi juga sering menggunakan hadis dhaif dalam akidah, walhal ulama sepakat menggunakan hadis dhaif dalam akidah ini terlarang.
Nanti kita buktikan. Wahabi menetapkan sifat Allah tanpa dalil. Dan itu melanggar kaidah mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak boleh menetapkan dan menafikan sifat untuk Allah tanpa dalil. Tapi terbukti mereka juga menetapkan sifat untuk Allah tanpa dalil. Apa salah satunya? Sifat harokat. Dan ulama Wahabi pun mengiktiraf bahwa harokat bagi Allah ini tanpa ada dalil. Sebagian ulama Wahabi. Tapi ramai juga yang mengiktiraf. Oke, sekarang kita buktikan. Oke. Ikhtilaf ummati rahmatun ini ditohmah oleh Syekh Nasruddin Albani, tapi Syekh Abdullah bin Mani Ar-Rauqi dalam Al-Ijaz fi ba'dhi bakhtalafa fi Albani wa Utsaimin wa Ibnu Baz menyatakan bahwa ikhtilaf mereka adalah rahmat. Ini double standar lah menurut kami. Terus kemudian kontradiksi Wahabi dengan salaf dalam isu sifat. Saya simpulkan bahwa Wahabi ini katanya tidak menetapkan dan menafikan sifat untuk Allah tanpa dalil. Jangan menafikan, menetapkan tanpa dalil. Nah, ulama tapi mereka terbukti juga menetapkan sifat Allah tanpa dalil. Bahkan mereka juga menetapkan sifat Allah dengan hadis yang dhaif. Nah, sementara ulama salaf ini menafikan sifat-sifat untuk Allah yang dalilnya secara umum. Contoh ulama salaf menafikan jisim dan lain-lain. Walaupun tidak ada dalilnya secara sharih. Dan maknanya kalau ada Wahabi yang menghantam bahwa Allah bukan jisim, ini dihantam oleh Wahabi, ini bermakna Wahabi bercanggah dengan akidah salaf atau yang dipahami oleh ulama salaf. Ini contoh Imam Ibnu Taimiyah menetapkan makan ini ditetapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, tapi hadisnya dhaif. Kemudian sebagian Wahabi, saya cakap semuanya, menyatakan bahwa Allah duduk atas aras berdasarkan athar Mujahid. Kalau kita mau teliti, athar Mujahid ini pun juga lemah. Apalagi ini bukan hadis marfu untuk menetapkan sifat untuk Allah. Kemudian Allah bergerak tanpa berdalil. Ini dikatakan oleh ulama Wahabi juga, Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Ini mohon maaf, beliau ini punya menurut pandangan kami memiliki akidah yang mutarib ini. Ada ucapan yang baik tapi juga ada ucapan yang membahayakan. Ini diiktiraf oleh Wahabi bahwa Allah ini memiliki sifat bergerak harokat. Walhal ini tidak ada dalil Quran, hadis, salaf yang menyatakan demikian. Oke, kemudian akidah tasbih. Kita buktikan poin-poin kesesatan untuk meringkas waktu saja. Kata Wahabi, asobi, kalau dalam terjemah ini jari, itu adalah juzuk minal yad. Ini sudah tasbih. Kemudian al-qabdu katanya muhtaj ilal alat. Jadi Allah ini perlu, bukan ghani, tapi memerlukan alat. Kemudian lima khalaqtu biyadayya, katanya yad ini adalah biman zilatil alat. Alat ini kata mereka. Kemudian yang berikutnya, Syekh bin Baz ditanya apakah jari Allah ada 5. Beliau jawab, naam, jari Allah ada 5 katanya. Tak tahu ini jari manusia atau jari ayam, saya tak tahu lah. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan bahwa Allah adalah nur secara hissi, secara fisikal, secara maknawi juga secara fisikal. Ini mengira bahwa Allah ini secara fisik, punya fisik. Kemudian Wahabi menyatakan Allah punya bagian-bagian. Tajalla ba'dhu dzatil jabal. Walhal Imam Ibnu Jauzi mengatakan barang siapa yang menyebut zat Allah memiliki bagian kafarobil ijma, kufur secara ijma. Wahabi menyatakan bahwa kursi Allah ini adalah tempat letak kakinya Allah. Ada hadis asar Ibnu Abbas saya akui, tapi hadisnya itu al-kursiyu maudhi'ul qadamain. Tapi kemudian dirubah menjadi al-kursiyu maudhi'u qadamaihi, ada dhamir yang marji pada Allah. Ini sudah taghir daripada perawi, tapi itu diyakini. Cuman sayangnya Wahabi ini dalam masalah Allah duduk atas kursi ini kadang-kadang cakap Allah duduk atas aras, kakinya diletak di atas kursi. Kursi ini kan di bawah aras. Tapi hadis lain menyatakan Wahabi Allah duduk atas kursi. Nah ini kacau kalau menurut kita lah. Ini yang mana yang benar ini? Oke. Kita boleh buktikan semua. Oke. Kemudian Syekh Khalil Haras menyatakan bahwa yat Allah ini hakikat. Maknanya ada jari, ada kanan, ada kiri, boleh menggenggam, boleh dilebarkan dan seterusnya. Nah ini makhluk atau siapa ini? Kemudian Syekh Utsaimin ketika ditanya apakah yat Allah ini hissi, fisikal atau maknawi, belum jawab. Hissiyah, maknanya yat Allah itu fisikal. Dalam web Al-Athar itu. Kemudian Syekh Usama Al-Qasas menyatakan bahwa sama langit adalah tempatnya Allah. Al-makan al-laik billah. Tak tahu, kadang-kadang cakap di langit, kadang-kadang cakap di atas aras, tak tahu ini. Kadang-kadang makan adami juga, tempat tapi yang tak ada. Ini istilah yang tidak pernah diucapkan salaf lah, boleh buktikan. Mana salaf yang menyatakan ada al-makan al-adami atau al-jiyah al-adamiyah.
Itu hanya pemahaman, kita hormati pemahaman. Tapi kalau pemahaman itu bercanggah dengan akidah yang hak, ya tentu kita mesti menyampaikan yang hak. Katanya Wahabi juga Allah ini punya sifat ragu-ragu, tarodud. Lah ini manusia atau Allah ini? At-tarodud wasfun yaliku billah. Mana ada salaf yang menyatakan demikian? Kemudian Wahabi menetapkan Allah padat berisi. Nah, padat berisi. Kenapa? Yang makan dan yang minum itu berlobang. Allah tidak makan dan minum, berarti Allah tidak berlobang. Waduh. Ini Syekh Abdurrahman Al-Barak. Wahabi menetapkan Allah merasai kesakitan. Lah ini kok seperti manusia ini. Tak tahulah. Mungkin maksudnya baik, tapi janganlah menetapkan sifat-sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya juga salaf. Mungkin maksudnya baik, wallahu alam. Ada lagi Wahabi menetapkan Allah punya bayangan. Ini tendangan bayangan, tak tahu. Tapi ini punya bayangan, tapi ini yang mengatakan siapa? Syekh bin Baz. Tapi uniknya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa waman fahima hadzal fahma fahuwa balidun abladu minal khimar. Siapa yang memahami Allah memiliki bayangan, maka dia lagi bodoh daripada khimar. Tak tahu mana. Saya ada banyak bukti bahwa ulama Wahabi ini juga saling bercanggah satu dengan yang lain dalam masalah akidah. Kemudian Wahabi menetapkan Allah bergerak dan berpindah dari atas bawah menolak salaf. Ini Wahabi menetapkan bergerak, tadi sudah saya sampaikan. Gini, Allah memang punya sifat maji, betul. Dengan makna yang laik di. Tetapi ulama mengatakan maji Allah jangan dimaknai bergerak dan berpindah. Tapi kata Wahabi ini ibarat ucapan ahli bid'ah, ucapan batil. Jadi maji dipahami ini sebagai berpindah, bertempat dan seterusnya. Menetapkan Allah bergerak dan berpindah dari tempat ke tempat lain sebagai kelamian sifat nuzul dan maji. Ini menurut Wahabi juga. Meyakini Allah nuzul dari atas ke bawah. Ini Syekh bin Baz, kemudian Syekh Adnan Al-Bukhari, kemudian pendapat ulama Wahabi pindah dari atas ke bawah. Ini bantahan daripada ulama salaf. Imam Tobari, Imam Nawawi menjelaskan akidah salaf, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan akidah salaf, Imam As-Safarin Al-Hambali juga menjelaskan akidah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'la Al-Hambali juga menjelaskan tentang itu, kemudian Imam Hasan Asy'ari juga menjelaskan tentang itu, dan seterusnya. Oke, Al-Imam Ibnu Taimiyah beristihad tentang salaf dan Wahabi membedakan ulama salaf. Ringkasnya demikian. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salaf tidak pernah menyatakan Allah ini jisim. Nah, kita buktikan. Nah, kemudian Syekh Al-Albani ini juga menyatakan bahwa Allah bukan jarihah. Allah bukan jarihah, ini adalah yutliquha al-bidah. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, ini yang menyatakan Imam Ahmad bin Hambal, laisata bijarihata ini walaisata murakabata ini wala jisma wala min jinsil atsam. Ini yang mengatakan Imam Ahmad. Macam mana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salaf tidak pernah menafikan jisim daripada Allah, walaupun kadang-kadang Imam Ibnu Taimiyah ini agak macam mana gitu. Boleh katakan jisim kalau maknanya sahih, kalau maknanya tak sahih jangan dicakap jisim. Jadi nanti kalau seperti itu orang kacau lagi. Jangan-jangan Allah boleh dicakap itu makanan, asal maknanya baik, nanti akan kacau kemana-mana itu. Oke, kemudian Abu Fadl At-Tamimi juga menyatakan sama bahwa Imam Ahmad ingkar pada jisim. Imam Al-Dhahabi juga menukilkan ucapan Imam Khatib. Kemudian Imam Asy'ari juga sama, pendapat ulama salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga sama, Ibnu Hajar juga sama. Oke, Wahabi menetapkan ketinggian Allah secara fisikal. Nah ini saya ringkas saja. Ulu menurut Wahabi adalah ulu hissi, bukan ulu maknawi. Ulu hissi itu ketinggian secara fisikal. Boleh dibuktikan, mana ada ulama salaf yang menyatakan tinggi secara hissi. Mereka juga menyatakan sama, Syekh Usama Al-Qasas, Syekh Abdul bin Jibrin mengatakan bahwa Allah mendekatkan malaikat secara fisikal. Oke, sama Syekh Utsaimin. Nah, ini bantahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ulu Allah bukan ulu hissi karena itu mustahil, tapi ulu secara maknawi. Oke, terus kemudian Syekh Mustafa Hamdi Ulayyan Al-Hambali, ini saya sampaikan sedikit. Beliau mengiktiraf bahwa sebagian ulama Hambali ada yang mengiktikoti Allah dalam jihad. Betul. Tapi kata beliau, jihad yang diyakini sebagian Hambali itu menafikan seluruh kelaziman jisim. Walaupun secara ucapan boleh kita bantah, tapi mereka masih tanzih. Tapi Wahabi selain menetapkan ketinggian Allah secara hissi, jihad atas, juga menetapkan lazim jisim bagi Allah. Misalkan Allah punya masafah, punya jarak. Allah punya had atau batas. Kemudian Allah punya kaifiyah dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh ulama Hambali sendiri. Masih ucapan ulama Hambali lagi bahwa sebagian Hanabilah memang ada yang menetapkan demikian. Allah dalam jihad, tapi menafikan seluruh lazim jisim. Sehingga itu masih tanjih.
Masalah itlak boleh kita debat, tapi mereka masih tanjih. Dan hal ini berbeda dengan Wahabi yang selain menetapkan jihah juga menetapkan lazim daripada jihah atau jisim. Syekh Muhammad Khatib As-Subki, beliau memberikan ulasan cantik. Beliau mengatakan siapa yang menyatakan bahwa Allah fi jihati fauq, tapi menafikan seluruh lazim jisim, maka tafwid juga, tafwid ma'rifatu kunhil fauqiyah, hakikat fauqiyah, ini adalah mazhab salaf. Tapi barang siapa yang menetapkan tempat atas bagi Allah dan meyakini bahwa tempat atas itu tak sama dengan tempat makhluk, maka dia ahlu bid'ah. Kalau menyatakan bahwa tempat Allah sama seperti tempatnya makhluk, maka dia kafir. Sekarang tentang makan adami. Nah, ini saya tak tahu ini. Kadang-kadang Wahabi menyatakan mengiktiraf ucapan Imam Ibn Taimiyah, makan adami, jihad adamiyah. Tetapi satu sisi menyatakan Allah duduk atas aras, Allah duduk atas kursi, menyisakan tempat. Terus kemudian Allah nuzul atas ke bawah. Jadi itu seperti bolak-balik itu. Nah, ini menurut saya kontradiksi, sulit untuk dipahami kaum awam. Bahkan orang awam mencakap Allah di atas pun tidak pernah meyakini makan adami. Oke, sekarang kita Ustadz, ini sedikit untuk Ustadz Salman juga Wahabi yang lain. Apakah Imam Qurtubi menetapkan jihad? Nah, ada Imam Qurtubi tidak menetapkan jihad, bahkan menafikan jihad. Cuman ini kalam salaf yang dipahami. Waqad kana salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafsil jihad wa la yantiquna bidzalik. Salaf awal tidak menafikan jihad, juga tidak menetapkan jihad. Oke. Bal nataku, ini idrob intiqali. Hum wal kafah bi'ithbatiyah lillah. Bi'ithbatiyah ini ramai Wahabi yang mengembalikan dhamir mu'annasnya kepada jihad. Coba bayangkan, qadhiyah awal menyatakan bahwa salaf tidak menafikan, tidak menetapkan. Tapi qadhiyah berikutnya, salaf menetapkan. Ini kan kacau. Mestinya harus dipahami isbatiyah ini tidak boleh kembali kepada jihad. Ini sudah kontradiksi. Paham sikit tentang kalam beliau kontradiksi. Makanya ini menjadi perdebatan ulama. Ini kembali kepada siapa? Kalau kembali kepada jihad, baru saja disampaikan tidak begitu. Kok sekarang kembali pada jihad? Lah ini menurut saya memang ini menjadi pembincangan yang sudah lama. Tapi menurut saya isbatul jihad ini adalah tidak betul. Wahabi meyakini Allah duduk atas aras dan duduk atas kursi. Jadi kadang-kadang cakap duduk atas aras, julus al arsh. Kadang-kadang julus qu'ud alal kursi. Walhal kursi ini di bawah aras. Kadang-kadang cakap tadi Allah duduk di atas aras, telapak kakinya di atas kursi karena kursi di bawah aras. Tapi kadang-kadang cakap Allah duduk di atas kursi. Jadi yang mana saya tak tahu. Oke, ini walhal hadisnya dhaif. Untuk ringkas saja. Tapi sebenarnya Wahabi ini juga ada yang menyatakan istiwa makna duduk ini bukan mazhab salaf. Bahkan mazhab salaf ini berbeda lagi kata beliau. Ini memang beza-beza. Banyak ucapan Wahabi ini satu dengan yang lain saling kontradiksi. Ini Allah duduk atas aras menurut ulama Wahabi. Saya simpulkan ini. Ada yang menyatakan Allah duduk bersama Nabi Muhammad. Allah duduk dan istiqrar bersemayam. Allah istawa adalah Allah duduk. Istawa Allah adalah Allah duduk. Syekh Fauzan mengatakan Allah duduk di atas aras. Syekh Al-Albani mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan Allah duduk adalah maudhu' dan matanya mungkar. Beda lagi. Syekh Abdullah bin Jibrin lagi bela lagi. Dusta bagi mereka yang menisbatkan Allah duduk atas aras kepada ulama dakwah. Lah yang betul yang mana nih? Saya boleh buktikan, saya ada scan kitab-kitab itu tentang itu. Ada scan kitab tentang itu. Kemudian Wahabi menetapkan Allah duduk atas kursi dengan hadis dhaif. Duduk atas kursi beza dengan duduk atas aras. Duduk atas kursi hadisnya bermasalah walaupun ada yang mensahihkan. Imam Az-Zahabi dalam Al-Arash memang mensahihkan Allah duduk atas arash. Tapi beliau tafwid dan ini yang tidak dipahami. Beliau menyatakan kalau memang seperti itu sahih ya sudah kita tafwid makna. Nanti kita buktikan. Oke? Kemudian ucapan Allah duduk di atas aras Mujahid ini lemah. Karena ada riwayat namanya Les bin Sulaim, Abi Sulaim, kemudian Abbad bin Yakub al-Asadi. Apalagi ini kata Adzabi ini mungkar, ya maknanya mungkar. Kemudian ini juga bukan hadis marfu. Ini hanya asar lah. Jadi tak boleh untuk menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini analisis Dr. Syed Sakor. Terus ini analisa Fathul Bari. Beliau mengatakan kalau memang Mujahid mengatakan seperti itu ya sudah. Tapi maksudnya adalah itu bukan idhofah Allah bermakna duduk, tapi idhofah Allah duduk bukan secara hakiki bukan, tapi idhofahnya adalah idhofah tasyrif. Imam Ibnu Atiyah mengatakan kalau memang seperti itu mesti ditahmil dimaksudkan yang baik.
Oke. Ini Adzabi yang menyatakan bahwa hadis Allah duduk atas kursi, bukan aras. Allah duduk atas kursi, menurut beliau ini sahih dalam al-aras. Tapi tengok perkataan beliau, bal nu'minu bihi wa naqilu ilmah. Aku pasrahkan ilmunya kepada Allah. Hadza mim babit tafwid, sebagaimana ucapan beliau dalam al-ulu, yang memang mazhab beliau adalah mazhab tafwid. Pendapat Aswaja, ini Allah tidak duduk dan seterusnya. Ini secara fisikal, tadi saya cakap bahwa Wahabi menyatakan Allah secara fisikal, yang di atas menara lagi berhampiran kepada Allah daripada yang di bawah. Yang di atas gunung lagi berhampiran kepada Allah daripada yang di bawah. Jadi mungkin kalau kita teruskan, yang naik pesawat lagi berhampiran kepada Allah daripada yang tak naik pesawat. Karena mereka menetapkan Allah tinggi secara fisikal. Dan mereka mengiktiraf ucapan Syekh Utsman Ad-Darimi dalam Naqd Darimi. Kitab ini memang enggak kontroversial karena sebagian ulama mengatakan tidak sahih menisbatkan kitab ini kepada Imam Ad-Darimi. Oke, ini ucapan secara fisikal tadi Wahabi. Abdullah bin Jibrin juga sama, Salaf menolak fisikal. Oke, banyak ini. Allah besar secara fisikal menurut Wahabi. Nah, ini banyak ucapan seperti itu tuh. Jadi Allah besar dibandingkan dengan makhluknya. Ini Abdullah bin Jibrin, ini bantahan dari Imam Ibnu Jauzi, ringkas saja. Wahabi menetapkan had batasan bagi Allah. Ada had bagi aras, ada had bagi Allah. Tapi Wahabi menetapkan had bagi Allah. Kalau had bagi aras, tak kisah, tak masalah. Tapi kalau had bagi Allah, ini bermasalah. Nah, mereka menulis kitab Isbatul Had Lillahi Ta'ala. Ar-Rad ala munkiril had. Ini sudah dibantah oleh Imam Ahmad bin Hambal, dibantah oleh Imam Tohawi, dibantah oleh Abdul Qadir Al-Baghdadi, bahkan ini ijma', dibantah oleh ulama yang sering dinukil oleh Wahabi, Abu Nasr As-Sijzi, dan seterusnya. Wahabi menetapkan tempat bagi Allah. Ini ada yang menetapkan tempat, tapi ini saya nukilkan ucapan Syalbani saja. Syalbani yang bercanggah dengan ramai Wahabi, beliau mengatakan bahwa waqad sahha fil maqbul wa thabata bil wadhi min adal annahu kana fil azal la fil makan. Syekh Al-Albani la fil makan. Beliau juga mengatakan demikian, li'annahu munazzahun anil makan, hadhihi aqidatus salaf. Beliau dalam masalah ini sama seperti salaf. Beliau juga mengatakan bahwa innallaha munazzahun anil makan bittifaqi jami'i ulama'il Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh bukan ijma, oh berarti ini membantah Syekh Albani sendiri. Kemudian Syekh At-Tamimi, Al-Hambali ini membantah bahwa punya makan dan seterusnya. Apa yang itu saya sampaikan, ini banyak sangat. Imam Ahmad bin Hambal juga membantah tentang itu. Menetapkan jihad tadi sudah saya baca. Ibnu Rajab, nah ini sering. Ucapan Hamad bin Zaid sering dinukil oleh Wahabi yang menetapkan makan. Tapi ini Imam Ibnu Rajab menyatakan maknanya kurang lebihnya muradu anna nuzulahu laisa huwa intiqalun min makanin ila makanin kanuzulil makhluk. Ini tafsir daripada Imam Ibnu Rajab. Wahabi menetapkan kafiyah sifat bagi Allah. Ini tak payah saya baca, cuman saya hanya sampaikan bahwa al-istiwa maklum wal kafiyah majhulah itu riwayat yang dhaifah. Tapi itu justru yang sering dipakai oleh kelompok Wahabi. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun guna itu. Pendapat yang kuat, riwayat Imam Malik yang kuat adalah wal kaifiyatu marfu'ah atau ghairu maqbulah. Boleh kita jamak, boleh, tapi mesti dengan cara yang baik. Tapi saya belum pernah tengok ulama Wahabi yang menjamekkan riwayat dua itu tadi. Oke, Wahabi menambah bidatihi. Nah, Wahabi cakap tidak boleh menetapkan sifat yang tidak ada dalam Quran hadis. Nah ini mereka menambah bidatihi. Bahkan ada ulama mereka yang mengatakan bahwa ijma' boleh menambahkan bidatihi pada sifat Allah. Mana ada Al-Quran hadis salaf yang menyatakan demikian. Oke, ada ulama Ahlussunnah, Ibnu Zaid Al-Qarwani menyatakan Allah bidatihi. Tapi itu sudah dibantah oleh ramai ulama. Imam Ibnu Abdul Bar sudah bantah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bantah, bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri mengatakan, mangqala annau bidzatihi fi kulli makan au fi makan fakafir. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Oke, ringkas saja. Kemudian yang berikutnya fitrah akal manusia menuju Allah di atas aras secara fisikal. Oke, kita sampaikan fitrah ini bukan dalil. Dalil itu an-naqli, Quran hadis dan juga akli. Oke. Nah, kisah Imam Haromen yang katanya dibuat pening oleh Al-Hamdani itu kisah yang tidak sabit, sudah dibantah oleh ramai ulama. Menghadap ke langit berdoa dilakukan oleh seluruh pengikut agama. Maknanya apa? Kenapa tidak hanya umat Islam saja? Isyarat ke langit adalah isyarat kemuliaan Allah dan kerendahan manusia, bukan isyarat wujud Allah di atas langit.
Apalagi masa ada orang awam cakap, ya Allah engkau ada dalam jiyah makan adami. Engkau berjarak, tak ada. Tinggi itu karena apa? Hati itu ketika menunjukkan kemuliaan yang diminta, keagungan yang kita perlu kepadanya, itu isyarat zahiriyah hanya ke atas. Karena atas itu menunjukkan keagungan. Ada bukti ucapan ini? Ada. Ini ucapan Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan isyarah biddu'a ilaihi illa min jatil fauq li'annaha ansabul jihad ilaihi wa huwa ghairu mahsurin fiha, bukan kok Allah ada di sana. Imam Al-Hambali ini sebenarnya dinukil oleh dalam Al-Iqtisad, dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa isyarat ke atas itu karena kita mengagungkan zat Allah. Ketika mengagungkan hati ini tidak bisa isyarat. Tapi ketika lahiriah badan kita isyarat, maka isyarat yang paling tepat adalah atas, karena atas itu menunjukkan keagungan. Bukan bermakna Allah ada jiyah adamiyah, makan adami, Allah istiqrar, duduk atas aras, tak ada orang seperti itu. Oke, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah yang sering digunakan fitratul muslimin, bahwa kama huwa mafhumun fi fitratul muslimin. Ini dalam Al-Ittijah As-Salafi yang katanya bantah Ahlussunnah, katanya begitu. Nah, mana ada Imam Ibnu Khuzaimah yang menetapkan makan adami, kemudian jihah adamiyah, kemudian masafah dan seterusnya. Fitrah itu karena apa? Orang ketika memuliakan memang isyaratnya pasti ke atas. Itu sudah watak. Oke, tentang dalil akal Allah di atas langit antara Hambali dan Wahabi. Memang betul, ada Hambali yang mengatakan alam ini berujung. Selepas itu ada Allah, katanya begitu. Itu bukan bermakna Allah ada di atasnya, alam di bawahnya. Bukan, karena kenapa Allah dicakap atas? Karena Allah itu tinggi. Tinggi bukan fisikal. Alam ini bawah karena Allah mengatakan ulu. Nah, ini masalahnya. Saya pernah dengar dekat Indon itu ada Dr. Firanda menjelaskan ketika Allah itu ada di atas sana, itu menggambarkan apa beliau ini? Ada kelereng itu guli ya, guli. Kemudian ada 3 semut di atasnya, kemudian digenggam oleh tangan kita ini. Nah, semut ini menunjuk ke atas, itu Allah semua. Jadi jari kita ini dibayangkan Allah. Jadi Allah ini meliputi bermakna apa? Allah di atas kita meliputi alam ini. Mana ada penjelasan seperti itu? Ini sudah kemana-mana, liar ini ucapan seperti ini. Cukup katakan Allah atas, aku bersihkan Allah daripada sifat-sifat yang patut. Selesai, itu tak apa. Tapi kalau sudah membayangkan kalau ada guli, atasnya ada semut, kemudian dalam tangan kita, kemudian menunjuk ke atas itu Allah semua. Ini kan namanya sudah mentatsimkan Allah. Bahkan ada lagi wahabi yang cakap, Allah ini tak boleh kita tengok karena Allah ini sangat besar. Nah, ini sudah bayangkan Allah ini seperti raksasa. Kalau sudah seperti itu, liar sekali menurut saya ini. Kalau tidak dihalau pemahaman seperti ini. Tafwid makna dan takwil adalah madzhab salaf yang ditolak Wahabi. Banyak sekali ucapan salaf tentang tafwid dan takwil. Bahkan saya sudah baca kitab-kitab Wahabi yang menolak takwil. Tapi tidak ada ucapan Wahabi yang secara sorry menolak tafwid makna. Saya tak akan berpanjang lebar karena waktunya sudah habis. Ini ucapan-ucapan ulama Ahlussunnah. Ibnu Qudamah isbat lafat, bukan isbat makna. Wajaba isbatul lafdhan wa tarku ta'arud li maknahu wa naruddu ilmahu ila qaili. Ini Wahabi ketika menjelaskan ucapan beliau ini kacau sendiri. Katanya yang ditafwid ini kaifiyahnya, bukan maknanya. Lah ucapan beliau sangat jelas ini, terang benderang. Kemudian Imam Al-Dhahabi juga mufawwid. Imam Mur'i Al-Dhahabi ini secara akidah Hambali, secara fikah Syafi'i. Kemudian Imam Mur'i Al-Karmi Al-Hambali juga tafwid makna, bukan tafwid kaifiyah, tafwid makna al-murad. Kemudian Imam Ahmad Al-Mirdawi, saya nukilkan, ini juga tafwid makna, ulama Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ittifaq as-salaf, bahkan ini kesepakatan salaf, wukila ila alimih. Kemudian Abdul Razak Al-Hambali juga mufawwidina ilmah ila qaili, bukan tafwid kaifiyah. Kemudian Mur'i Al-Hambali juga sama, bahwa al-istiwa itu min sifat mutasyabih, tafwidhu ilmi ila Allah, banyak sangat. Kemudian takwil sifat juga banyak diucapkan Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya nukilkan satu saja ringkas, ini ucapan Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah pun terima takwil. Tengok dalam Majmul Fatawa, waqad sabata anis salaf annahum qalu huwa ma'ahum bi ilmih. Ini diiktiraf oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau ada Wahabi yang cakap tak ada takwil, Lah macam mana?
Imam Ibnu Taimiyah sendiri mentakwil, terima takwil. Oke. Kemudian zahir lafadz makna mustahil. Ya. Sekarang sifat kalam. Nah, ini pasti akan menarik ini tentang apa sifat kalam. Oke. Kalam wah ini kalam nafsi atau kalam bisaut. Oke, saya akan jelaskan kalam bisaut. Kalam bisaut ini menurut Hambali, ya, yes. Hambali menetapkan kalam wah bisaut wal harf. Wahabi cakap sama? Ya, sama. Dalam hal ini sama antara Wahabi dengan Hambali. Oke, ada perbedaan? Adalah. Oke, apa perbedaannya? Wahabi mengatakan bahwa kalam Allah adalah sifat zat fi'liyah. Zat fi'liyah, campuran ini. Zat fi'liyah. Sementara ulama Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan atau ulama Hambali mengatakan sifat kalam adalah sifat zat, bukan sifat zat fi'liyah. Ini sudah beza. Oke, terus kemudian Wahabi menetapkan kalam Allah adalah kidamun nau hadisul afrod. Secara nau, secara jenis qadim, secara persatuan afrod. Saya tak mau membahas tentang ini karena ini bukan tempatnya. Tapi ucapan kalam Allah kidamun nau hadisul afrod tidak pernah diucapkan oleh ulama salaf. Sekali lagi tidak pernah diucapkan termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hanya ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Wahabi menetapkan sifat diam, sukut. Mana ada? Kenapa kok Wahabi menetapkan sukut? Karena kalam itu adalah sifat zat fi'liyah. Bermana Allah berkalam, tidak berkalam. Berkalam, tidak berkalam. Berarti ada sukut. Ada bukti? Ada bukti. Saya sampaikan. Kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini muhdas atau hadis. Mana ada ulama yang mengatakan Quran ini hadis? Oke, walaupun kadang mereka lari-lari kemana-mana menjelaskan tentang ini. Kemudian suara Allah, saut Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, saut Allah ini boleh keras, boleh, kalau tak keras itu apa? Lembut, begitu. Kita tengok. Oke, sekarang ini ucapan ulama Wahabi bahwa kalam adalah sifat dzatiyah fi'liyah fa huwa qadimun nau'i hadisul afrad. Banyak, tulis saja di Google ini, banyak sekali ini ucapan ini. Oke, Safar Al-Hawali mengatakan bahwa kalam Allah adalah qadimun nau' hadisul afrad. Nah, sama seperti ini. Ibnu Taimiyah mengatakan anna wahyu sofu bisukut. Boleh dengan makna yang baik, tapi mana ada mengatakan Allah ini sakitun. Mungkin ada nanti makna abdus sakit, kan begitu. Nah, hambanya zat yang hamba sakit yang diam. Wallahu alam ini. Kemudian ulama Wahabi mengatakan Al-Quran muhdas. Apa kata beliau ini? Nah, sama wasohi ketika ada ulama mengatakan Quran qadim, kata Syekh Utsaimin wasohi annal Quran hadis. Jadi perlu ditahu hadis muhdas dengan makhluk menurut majoriti ulama ini sama. Hadis muhdas makhluk sama majoriti ulama. Boleh tengok. Tapi menurut Dawud Dhahiri dan Ibnu Taimiyah makhluk berbeda dengan hadis. Makhluk berbeda dengan hadis, maka Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran ini hadis. Hadis maknanya macam mana? Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah tidak pernah berkalam dengan Al-Quran. Maknanya itu hadis. Jadi ada beza, jangan salah paham ini. Oke, sekarang kita buktikan. Imam Ahmad bin Hanbal, kalam adalah sifatun lahu fi dzatihi, khalafa bi al-kharas wal bakam was sukut. Ini sudah membantah Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Tobari wal mutakalim alladzi la yajuzu alaihi sukut. Mungkin nanti akan ada maksudnya baik. Oke lah, itu siapa yang tahu maksud antum baik. Tapi menisbatkan sukut pada Allah ini tak ada dalam salaf. Mengatakan bahwa ini Imam Baihaqi Al-Qur'an kalamullah wa huwa sifatun min sifati dzati. Kemudian Az-Zahabi juga sama, beliau mengatakan bahwa kalam Allah Al-Quran kalamullah wa sifatun min sifati dzati, bukan sifat fi'liyah tadi. Laisa syai'un min kalami makhluk wala maf'ul wala mudas. Faman za'ama anna syai'an minhu Qur'an makhluk aw mudas aw za'ama anal kalam min sifatil fi'li fa huwa jahmiyun dhallun mubtadi'un. Oke, ini ucapan Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan mangqala al-Qur'an muhdas fa huwa kafir. Mangqala al-Qur'an muhdas fa huwa kafir. Ini bukan muhdas nuzul, tapi muhdas fil kalam wan nuzul. Ini yang dipahami oleh Wahabi. Kalau muhdas nuzul sepakat, tapi kalau muhdas fil kalam wan nuzul ini yang dipahami oleh Wahabi. Ini perlu dipahami nih. Nanti jangan dibantah dengan ayat Al-Qur'an. Man za'ama anal Qur'an muhdasun faqad kafara. Oke. Nah, sekarang saut bezanya apa? Ini ucapan Imam Ibnu Hajar
yang menyatakan bahwa kalam Allah bisaut, hadisnya sahih karena beliau berpendapat demikian, tapi immat tafwid wa immat ta'wil. Tapi apa kata Ibnu Taimiyah? Wa kana yumkinu anna yatakalam bi aqwa min dzalika bisaut wa biduni dzalika saut. Boleh keras, boleh lembut. Wahabi mensyaratkan ilmu kalam, ini saya, waktu tinggal sedikit, ulama Hambali ternyata membagi ilmu kalam ada dua. Ada mamduh, ada mazmum. Jangan dimutlakan. Ibnu Taimiyah pun membagi ada dua. Ini yang hilang daripada kawan-kawan saudara-saudara kita dari Wahabi. Imam Ibnu Taimiyah membagi ilmu kalam ada yang mamduh, ada yang mahmud. Ini yang hilang dari pemahaman kawan-kawan kita Wahabi. Oke, anti taklid melawan ijma. Taklid ini sudah ijma. Nah, saya sampaikan ini, taklid mazhab ini ijma. Waktu sudah mau habis, ini saya sampaikan semua. Taklid, anti mazhab, ini semua. Anti taklid adalah fikrah Mu'tazilah. Wahabi anti tasawuf, ini saya sampaikan tasawuf daripada ulama-ulama. Ini misalkan Diwan Imam Syafi'i yang katanya ini dalam Diwan Imam Syafi'i ini nazam ini, syair ini dihapus. Saya tak tahu siapa yang menghapus atau memadamkan ini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu